Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan teman-teman semua? Saya berharap ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferni dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Risk Management atau COSOIRM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Deza Fitriani, yang kedua ada Mutia Sari, dan yang ketiga ada Muhammad Fadlan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah konsep di mana individu ataupun kelompok menggunakan suatu mekanisme untuk menyediakan suatu perlindungan dari timbulnya suatu risiko. Sikap orang ketika menghadapi risiko berbeda-beda. Ada orang yang berusaha untuk menghindari risiko, sementara ada juga yang sebaliknya, sangat senang menghadapi risiko, sementara yang lain mungkin tidak terpengaruh dengan adanya risiko. Pemahaman atas sikap orang terhadap risiko ini dapat membantu untuk mengerti betapa risiko itu penting untuk ditangani dengan baik. Selanjutnya itu proses manajemen risiko yang efektif. Ada 3 proses. Yang pertama itu identifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko yang dihadapi perusahaan. Karenanya diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematik dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan kerugian personalia. Checklist yang dibangun sebelumnya untuk menemukan risiko dan menjelaskan jenis-jenis kerugian yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi dan dinamis, maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi semua segi. Metode yang dianjurkan yaitu yang pertama, kuesioner analisis risiko. Kedua, metode laporan keuangan. Ketiga, metode peta aliran. Keempat, inspeksi langsung pada objek. Kelima, interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan. Yang keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Yang terakhir, analisis lingkungan. Proses yang kedua yaitu kunci penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi risiko perusahaan secara signifikan, langkah selanjutnya adalah untuk menilai kemungkinan relatif yang signifikansi. Berbagai pendekatan yang dapat digunakan di sini dimulai dari analisis pendekatan kualitatif hingga kuantitatif. Hal ini dapat membantu memutuskan mana dari serangkaian risiko yang paling berpotensi terhadap peristiwa yang paling mengkhawatirkan manajemen. Manajer bertanggung jawab terhadap penilaian risiko dengan menggunakan pendekatan kuesioner. Dan proses yang terakhir, analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya itu pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan seringkali cukup sulit untuk aset imaterial. Dampak adalah efek biaya, waktu, dan kualitas yang dihasilkan suatu risiko. Setelah mengetahui probabilitas dan dampak dari suatu risiko, maka kita dapat mengetahui potensi suatu risiko probabilitas. Terjadinya risiko sering disebut dengan risk likelihood, sedangkan dampak yang akan terjadi jika risiko tersebut terjadi dikenal dengan risk impact, dan tingkat kepentingan risiko disebut dengan risk value atau risk exposure. Oke, baiklah. Selanjutnya yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah jenis risiko perusahaan. Jenis risiko perusahaan ini terdiri atas beberapa risiko. Yang pertama itu kita bahas dari segi risiko strategis di seluruh perusahaan. Itu terdiri atas 2 risiko. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal itu terdiri dari beberapa risiko lainnya. Yang pertama adalah risiko industri. Yang kedua adalah risiko ekonomi. Yang ketiga adalah risiko pesaing. Yang keempat adalah risiko perubahan peraturan dan hukum. Dan yang kelima adalah risiko kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Itu
merupakan risiko dari faktor eksternal. Sedangkan dari faktor internal terdapat beberapa risiko. Yang pertama adalah risiko reputasi. Yang kedua adalah risiko fokus strategis. Yang ketiga adalah risiko dukungan perusahaan induk. Dan yang terakhir adalah risiko perlindungan paten atau merek dagang suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, risiko perusahaan tersebut kita bahas dari segi risiko operasi. Yang terdiri juga atas 3 risiko. Yang pertama, risiko proses. Risiko proses ini terdiri atas risiko rantai pasokan. Yang kedua, risiko kepuasan dari pelanggan. Yang ketiga, risiko waktu siklus. Dan yang keempat, risiko eksekusi proses. Yang kedua, risiko operasi tersebut adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini terdiri lagi atas beberapa risiko. Yang pertama itu adalah risiko lingkungan, yang kedua risiko peraturan, yang ketiga adalah risiko kebijakan dan prosedur, dan yang keempat adalah risiko litigasi. Yang terakhir dari risiko operasi itu ada risiko orang. Risiko orang ini terdapat beberapa risiko lagi. Yang pertama adalah risiko sumber daya manusia, yang kedua risiko perputaran karyawan, yang ketiga risiko intensif kerja, dan yang keempat adalah risiko pelatihan. Itu beberapa risiko dalam jenis risiko perusahaan dari segi risiko operasi. Jenis risiko yang ketiga adalah risiko dari segi keuangan. Yang pertama itu ada risiko treasury. Risiko treasury ini terdapat beberapa risiko. Yang pertama adalah risiko suku bunga, yang kedua adalah risiko valuta asing, yang ketiga adalah risiko ketersediaan modal. Risiko yang kedua dari risiko keuangan adalah risiko kredit. Yang pertama adalah risiko kapasitas, yang kedua risiko agunan, yang ketiga risiko konsentrasi, yang keempat adalah risiko awal, yang kelima adalah risiko penyelesaian. Risiko selanjutnya adalah risiko perdagangan. Risiko perdagangan ini terdiri atas yang pertama risiko harga komoditas, yang kedua adalah risiko durasi, yang ketiga adalah risiko pengukuran. Selanjutnya itu COSO Enterprise Risk Management. COSO Enterprise Risk Management di sini adalah sebuah kerangka kerja untuk membantu perusahaan untuk memiliki definisi yang konsisten terhadap risiko mereka. Ini juga merupakan alat yang penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal SOX. Dokumen kerangka COSO ERM dimulai dengan mendefinisikan manajemen risiko perusahaan. Enterprise Risk Management is a process affected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in a strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. Terdapat beberapa poin penting di sini, yaitu yang pertama, ARM adalah proses ARM dilaksanakan oleh orang-orang dalam perusahaan. ARM diterapkan melalui pengaturan strategi di perusahaan secara keseluruhan. Konsep risk appetite harus dipertimbangkan. ARM memberikan keyakinan positif yang masuk akal tapi tidak pada pencapaian objektif. Dan yang terakhir, ARM dirancang untuk membantu mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu elemen kunci COSO ARM. Pada gambar dijelaskan di sini, bagian ini menunjukkan kerangka COSO ARM sebagai 3 dimensi kubus dengan komponen-komponen. Ada 3 komponen. Yang pertama itu 4 kolom vertikal mewakili tujuan strategis risiko perusahaan, 8 baris horizontal atau komponen risiko, dan beberapa tingkat untuk menggambarkan setiap perusahaan, dari tingkat induk entitas sampai anak perusahaan individual. Bagian ini menjelaskan komponen horizontal COSO ARM, kemudian bagian lainnya membahas 2 dimensi dan bagaimana mereka semua berhubungan satu sama lain. Tujuan kerangka ARM adalah untuk menyediakan model bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan memahami mereka terkait risiko kegiatan di semua tingkat, serta bagaimana dampak risiko komponen satu sama lain. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen risiko.
Di dalam komponen risiko, kita harus menetapkan tujuan, peringkat tepat di bawah lingkungan internal dalam kerangka cost ORM, pengaturan objektif yang menguraikan kondisi penting untuk membantu manajemen menciptakan proses ERM yang efektif. Elemen ini mengatakan bahwa di samping lingkungan internal yang efektif, perusahaan harus menetapkan serangkaian sasaran strategis sesuai dengan misi terhadap operasional, pelaporan kepatuhan kegiatan COSO ORM. Menetapkan tujuan COSO ORM dimulai dengan misi keseluruhan untuk yang pertama, mengembangkan sasaran strategis untuk mendukung pemenuhan yang misi. Yang kedua, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan yang terkait dan mendefinisikan selera risiko untuk menyelesaikan strategi itu. Selanjutnya, identifikasi peristiwa, insiden perusahaan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi penerapan strategi ERM dan pencapaian tujuannya. Sementara kecenderungan kita adalah untuk memikirkan peristiwa dalam arti negatif, menentukan apa salah mereka. Banyak perusahaan saat ini memiliki kinerja perangkat monitoring yang kuat untuk memantau biaya, anggaran, jaminan mutu, kepatuhan, dan sejenisnya. Proses pemantauan harus mencakup yang pertama peristiwa ekonomi eksternal, alam dan politik, kedua faktor sosial, ketiga peristiwa infrastruktur internal, keempat proses internal, dan yang kelima teknologi internal maupun eksternal. Selanjutnya itu penilaian risiko. Penilaian risiko memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan apa efek peristiwa terkait risiko potensial tersebut terhadap prestasi perusahaan terhadap tujuannya. Risiko ini harus dilihat dari dua perspektif, kemungkinan risiko yang terjadi dan dampak potensinya. Sebagai bagian penting dari proses penilaian risiko, kita perlu mempertimbangkan risiko yang melekat. Yang pertama, risiko inheren. Faktor besar yang mempengaruhi risiko inheren perusahaan adalah ukuran dari anggarannya, kekuatan dan kecanggihan manajemen, dan hanya sifat dari kegiatannya. Yang kedua, risiko inheren di luar kendali manajemen dan biasanya berasal dari faktor eksternal. Ketiga, risiko residual. Ini adalah risiko yang tersisa setelah tanggapan manajemen risiko, ancaman, dan penanggulangan telah diterapkan. Ada hampir selalu beberapa tingkat risiko residual. Selanjutnya itu respon risiko. Setelah dilihat dan mengidentifikasi risiko yang lebih signifikan, COSO ORM diukur mengenai tanggapan terhadap berbagai risiko yang teridentifikasi. Tanggapan risiko dapat ditangani dalam salah satu dari 4 cara dasar. Yang pertama itu penghindaran. Ini adalah strategi berjalan menjauh dari risiko seperti menjual unit bisnis dan menimbulkan risiko, keluar dari wilayah geografis berisiko, atau menjatuhkan lini produk. Kesulitannya adalah bahwa perusahaan seringkali tidak bisa drop garis produk atau berjalan kaki sampai setelah kejadian risiko telah terjadi dengannya terkait biaya. Penghindaran dapat menjadi berpotensi mahal strategi jika investasi tersebut dilakukan untuk masuk ke suatu daerah dengan penarikan berikutnya untuk menghindari risiko. Yang kedua, pengurangan. Berbagai macam keputusan bisnis mungkin dapat mengurangi risiko tertentu. Diversifikasi lini produk dapat mengurangi risiko terlalu kuat dari ketergantungan pada satu baris kunci produk. Membelah operasional TI menjadi dua yang terpisah secara geografis lokasi akan mengurangi risiko beberapa bencana kegagalan. Yang ketiga, berbagi. Hampir semua perusahaan secara teratur berbagi risiko mereka melalui pembelian asuransi. Tetapi teknik berbagi risiko lainnya juga tersedia. Untuk transaksi keuangan, perusahaan dapat melakukan lindung nilai operasi melindungi dari fluktuasi harga yang mungkin atau dapat berbagi risiko bisnis potensial dan manfaat melalui perusahaan perjanjian, usaha patungan atau struktural lainnya pengaturan. Idenya adalah untuk memiliki pihak lain menerima beberapa potensi risiko serta berbagi dalam penghargaan yang dihasilkan. Yang keempat, penerimaan. Ini adalah strategi tindakan apapun seperti ketika perusahaan self-insure dengan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko potensial. Pada dasarnya, perusahaan harus melihat kemungkinan risiko dan dampak dalam terang risiko, mendirikan toleransi, dan kemudian memutuskan apakah akan menerima risiko itu atau tidak. Selanjutnya itu kegiatan pengendalian. ERM, kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan tanggapan risiko yang diidentifikasi. Setelah memilih respon risiko yang memadai,
perusahaan harus memilih kontrol aktivitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa risiko tanggapan dijalankan secara tepat, waktu, dan efisien. Setelah melalui risiko identifikasi kejadian KOS ORM, penilaian dan respon proses, risiko pemantauan memerlukan 4 langkah. Yang pertama itu mengembangkan pemahaman yang kuat tentang risiko secara signifikan dan menetapkan pengendalian prosedur untuk memantau atau benar bagi mereka. Yang kedua, buat prosedur pengujian board tipe untuk menentukan apakah mereka terkait pengendalian risiko prosedur yang bekerja secara efektif. Yang ketiga, lakukan tes proses pemantauan risiko untuk menentukan apakah mereka bekerja efektif dan seperti yang diharapkan. Yang keempat, membuat penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan risiko monitoring proses. Banyak kegiatan pengendalian di bawah pengendalian KOS internal cukup mudah untuk mengidentifikasi dan uji karena sifat akuntansi. Kegiatan ini umumnya mencakup kontrol daerah-daerah pengendalian internal. Yang pertama itu pemisahan tugas. Pada dasarnya orang yang memulai transaksi harus tidak menjadi orang yang sama yang mengotorisasi transaksi tersebut. 2. Jejak audit. Proses harus diatur sedemikian rupa sehingga hasil akhir dapat dengan mudah ditelusuri kembali dengan transaksi yang menciptakan hasil tersebut. Yang ketiga, keamanan dan integritas. Pengendalian proses harus memiliki kontrol yang tepat prosedur seperti bahwa hanya orang-orang yang berwenang dapat meninjau kembali atau memodifikasi mereka. Yang keempat, dokumentasi proses harus didokumentasikan. Selanjutnya itu informasi dan komunikasi. Meskipun relatif mudah untuk menggambarkan bagaimana informasi harus dikomunikasikan dari suatu komponen KOS ORM ke yang lain dalam diagram alir sederhana, melakukannya merupakan proses yang jauh lebih kompleks dalam praktek. Dasar proses dalam banyak perusahaan terdiri dari web kompleks, sistem informasi operasional, dan keuangan yang sering tidak terkait dengan baik. Hubungan ini menjadi lebih kompleks untuk proses ERM, mengingat bahwa banyak aplikasi enterprise dasar tidak langsung meminjamkan diri untuk identifikasi risiko, penilaian, dan proses risiko respon tipe. Yang terakhir yaitu pemantauan. KOS ORM Kerangka kerja KOS ORM aplikasi dokumen menunjukkan bahwa pemantauan dapat meliputi jenis kegiatan. Yang pertama itu pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan seperti uang tunai posisi, unit penjualan, dan data keuangan kunci. 2. Periodik terkait risiko proses pelaporan peringatan akan memantau aspek-aspek kunci dari didirikan risiko kriteria, termasuk tingkat kesalahan dapat diterima atau item diselenggarakan di ketegangan. 3. Lancar dan status pelaporan berkala, temuan terkait risiko dan rekomendasi dari laporan audit internal dan eksternal termasuk status ERM terkait SOX, mengidentifikasi kesenjangan. Yang keempat, perbarui informasi terkait risiko dari sumber seperti peraturan pemerintah, revisi, tren industri, dan berita ekonomi secara umum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu komponen lingkungan internal. Komponen lingkungan internal ERM KOSO terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama itu filosofi manajemen risiko, yang kedua risk appetite, yang ketiga sikap dewan direksi, yang keempat integritas dan nilai-nilai etika, yang kelima komitmen terhadap kompetensi, yang keenam struktur organisasi, yang ketujuh penugasan wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir standar sumber daya manusia. Selanjutnya, elemen kunci yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Peringkat tepat di bawah lingkungan internal dalam kerangka COSOIRM yaitu pengaturan objektif yang menguraikan kondisi penting untuk membantu manajemen dalam menciptakan proses IRM yang efektif. Elemen ini mengatakan bahwa lingkungan internal yang efektif mengharuskan perusahaan untuk menetapkan serangkaian sasaran strategis sesuai dengan misi terhadap operasional, pelaporan, dan kepatuhan kegiatan COSOIRM. Menetapkan tujuan COSOIRM dimulai dengan misi keseluruhan untuk yang pertama, mengembangkan sasaran strategis untuk pendukung pemenuhan misi. Yang kedua, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mendefinisikan tujuan yang terkait. Dan yang terakhir, mendefinisikan segala risiko untuk menyelesaikan strategi.
Elemen kunci yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu identifikasi resiko. Biasanya yang mempengaruhi penerapan strategi IRM dan pencapaian tujuan dalam sebuah perusahaan itu adalah insiden perusahaan atau kejadian-kejadian eksternal. Banyak perusahaan saat ini memiliki kinerja perangkat monitoring yang kuat untuk memantau biaya, anggaran, jaminan mutu, kepatuhan, dan sejenisnya. Proses pemantauan tersebut harus mencakup yang pertama ada peristiwa ekonomi eksternal, alam dan politik, yang kedua faktor sosial, yang ketiga peristiwa infrastruktur internal, yang keempat proses internal, dan yang kelima teknologi internal maupun eksternal. Selanjutnya ada penilaian resiko. Penilaian risiko ini memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan apa efek peristiwa terkait risiko potensial tersebut terhadap perusahaan dan juga terhadap tujuannya. Risiko ini harus dinilai dari dua perspektif. Yang pertama dari kemungkinan risiko yang terjadi, dan yang kedua dari dampak potensialnya. Sebagai bagian penting dari proses penilaian risiko ini, kita juga perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang melekat. Risiko-risiko yang melekat itu contohnya yang pertama ada risiko inheren. Faktor besar yang mempengaruhi risiko inheren perusahaan adalah ukuran dari anggarannya, kekuatan dan kecanggihannya, dan hanya sifat dari kegiatannya. Yang kedua, risiko inheren dari keluar kendali manajemen dan biasanya berasal dari faktor eksternal. Dan yang ketiga, risiko residual. Risiko residual ini maksudnya risiko yang tersisa setelah tanggapan manajemen risiko dan penanggulangannya telah diterapkan. Elemen kunci yang berikutnya ada respon risiko. Setelah dinilai dan mengidentifikasi risiko yang lebih signifikan, COSO-IRM diukur mengenai tanggapan terhadap berbagai risiko yang teridentifikasi. Tanggapan risiko tersebut dapat ditangani melalui salah satu dari cara berikut ini. Cara yang pertama ada penghindaran. Penghindaran di sini maksudnya menjauh dari risiko seperti menjual unit bisnis yang berisiko, keluar dari wilayah geografis yang beresiko, atau bahkan menjatuhkan lini produk. Cara yang kedua yaitu pengurangan. Berbagai macam keputusan bisnis mungkin dapat mengurangi resiko tertentu. Diversifikasi lini produk juga dapat mengurangi resiko terlalu kuat dari ketergantungan pada satu baris kunci produk. Cara yang keempat yaitu berbagi. Hampir semua perusahaan secara teratur berbagi resiko dengan cara melakukan pembelian asuransi. Tetapi teknik berbagi risiko lainnya juga tersedia. Untuk transaksi keuangan misalnya, perusahaan dapat melakukan lindung nilai operasional dari fluktuasi harga yang mungkin atau dapat berbagi risiko bisnis potensial dan manfaat melalui perusahaan perjanjian usaha patungan. Cara yang terakhir ada penerimaan. Penerimaan ini dalam artian penerimaan strategi tindakan apapun, seperti ketika perusahaan self-insures dengan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko potensial. Pada dasarnya, perusahaan melihat kemungkinan risiko dan dampak dalam terang risiko, mendirikan toleransi, dan kemudian memutuskan apakah menerima risiko tersebut atau bahkan menolak risiko tersebut. Elemen kunci yang berikutnya ada kegiatan pengendalian. IRM kegiatan pengendalian adalah kebijakan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan tanggapan risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, setelah memilih respon risiko yang memadai, perusahaan harus memilih kontrol aktivitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa risiko tanggapan dijalankan secara tepat waktu dan juga efisien. Setelah melalui risiko identifikasi kejadian COSO-IRM, penilaian dan respon proses, risiko pemantauan juga memerlukan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman yang kuat tentang risiko secara signifikan dan juga menetapkan pengendalian prosedur untuk memantau.
Yang kedua ada membuat API prosedur pengujian bor tipe untuk menentukan apakah mereka terkait pengendalian risiko prosedur yang bekerja secara efektif atau tidak. Langkah yang ketiga ada melakukan tes proses pemantauan risiko untuk menentukan apakah mereka bekerja efektif seperti yang mereka harapkan. Dan langkah yang terakhir ada membuat penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan risiko monitoring proses. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai elemen kunci COSOIRM dari segi pemantauan. Jenis-jenis kegiatan dalam pemantauan ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan seperti uang tunai posisi, unit penjualan, dan data keuangan. Yang kedua adalah kegiatannya periodik terkait risiko proses pelaporan peringatan akan memantau aspek-aspek kunci dari didirikan risiko kriteria, termasuk tingkat kesalahan dapat diterima atau item yang diselenggarakan di ketegangan. Kegiatan yang ketiga yang dipantau adalah bagaimana lancar dan status pelaporan berkala atas temuan terkait risiko dan rekomendasi dari laporan audit internal dan eksternal, termasuk juga status IRM terkait SOX mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Yang keempat adalah kegiatan pemantauan tersebut adalah memperbarui informasi mengenai risiko dari sumber seperti dari sumber peraturan pemerintah hasil revisi, yang kedua adalah tren industri, dan yang ketiga adalah informasi mengenai berita ekonomi secara umum. Selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai dimensi lain COSOIRM, yaitu risiko objek perusahaan. Yang pertama adalah dari segi tujuan operasional manajemen risiko. Komponen operasi digunakan untuk mengidentifikasi risiko atas setiap unit usaha. Identifikasi ini membutuhkan informasi yang rinci, kemudian dikumpulkan dan dianalisis, khususnya untuk sebuah perusahaan besar yang mencakup beberapa wilayah geografis, lini produk, atau bisnis proses. Review audit internal atau survei yang berlangsung dipengaruhi oleh risiko dan juga dapat membantu untuk mengumpulkan informasi latar belakang yang lebih rinci tentang potensi risiko operasional. Yang kedua adalah tujuan pelaporan manajemen risiko. Tujuan pelaporan risiko ini meliputi atas keandalan laporan suatu perusahaan dari internalnya dan juga eksternalnya, baik itu dari keuangan ataupun dari data non-keuangan. Pelaporan yang akurat sangat penting untuk suatu keberhasilan perusahaan dalam banyak dimensi. Yang ketiga adalah risiko kepatuhan hukum dan peraturan. COSOIRM merekomendasikan bahwa risiko terkait keseluruhan atas kepatuhan dipertimbangkan untuk masing-masing komponen kerangka risiko, baik dalam konteks lingkungan internal pemerintah, pengaturan tujuan, ataupun pemantauan risiko, serta di seluruh perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah risiko audit dan proses COSOIRM tersebut. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan proses secara keseluruhan, sama halnya seperti SOX, pengendalian internal melalui implementasi efektif dan efisien dari COSOIRM tersebut. Dengan berfokus pada kerangka COSOIRM serta manajemen risiko umum, baik praktek, audit internal dapat membantu perusahaan dengan perencanaan dan melakukan review proses manajemen risiko perusahaan tersebut. Untuk meninjau praktek COSOIRM dan implementasi prosedurnya, auditor internal baik sebagai peninjau audit internal, kontrol, ataupun konsultan manajemen perlu mengembangkan pengertian pengendalian COSOIRM dan prosesnya. Selain itu, setiap kajian internal audit harus meninjau sisi perusahaan IRM proses dengan menggunakan beberapa alat. Yang pertama, dengan menggunakan proses flowchart.
untuk melihat dokumentasi yang disiapkan untuk risiko terkait proses dengan menentukan kondisi saat ini dan menggambarkan semua kecukupan semua tingkatan proses risiko perusahaan. Yang kedua adalah dengan menggunakan tinjauan bahan dan pengendalian risiko. Sebuah proses IRM menghasilkan dalam volume besar bahan pedoman yang terdokumentasi dalam bentuk format laporan dan jenisnya. Proses IRM berharga untuk risiko dan pengendalian bahan audit internal. Yang ketiga, dengan menggunakan perbandingan. Meskipun sering disalahgunakan istilah benchmarking, itu merupakan proses untuk melihat fungsi dalam lingkungan lain, untuk menilai operasi mereka, dan untuk mengembangkan pendekatan berdasarkan praktek-praktek. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini adalah metode yang baik untuk mengumpulkan informasi pada efektivitas IRM dari berbagai macam orang. Mereka dapat dikirimkan disetujui stakeholder. Ini merupakan teknik audit internal yang baik. Baiklah, itu saja pembahasan dari kami mengenai manajemen risiko. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya Mutiasari dan Deza dan juga Muhammad Fadlan. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.